Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang saya sendiri Bella Supesaria Damanik dengan 51D12232. Saya Selalu Lubis dengan NIM 046. Saya Sri Sandra dengan NIM 038. Saya Pusaktiani dengan NIM 034. Saya Natasha Agusti dengan NIM 033. Saya Amrei Saputri dengan NIM 042. Saya Praja Julia Cahyadi dengan NIM 051. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Ragam Gangguan Berbahasa Khusus atau Afasiologi. Pengertian tinjauan neurolinguistik istilahnya dan afasiologi merupakan isu baru dalam dekade terakhir yang mengkaji dan menguraikan relasi atau bahasa dan otak. Tujuan dari neurolinguistik adalah untuk mempelajari bagaimana struktur otak terkait dengan proses bahasa dan gejala kebahasaan yang diakibatkan oleh gangguan pada bagian-bagian otak tertentu. Kepler 1998 terdapat beberapa pandangan yang memperkaya analisa gangguan berbahasa yang menjadi fokus linguistik afasiologi. Pandangan tersebut antara lain 1. Argumen linguistik dan psikologistik mengenai struktur syaraf. 2. Argumen struktur dan fungsi syaraf terkait dengan hakikat bahasa dan proses syaraf kebahasaan. 3. Argumen struktur paralel. 4. Hasil analisis penyakit pada otak. Nah, selanjutnya penelitian pada bidang neurolinguistik didasarkan pada 3 bukti utama. Yang pertama yaitu bahwa keterampilan berbahasa seperti bicara, mendengarkan, menulis dan membaca serta struktur bahasa memiliki daerah khusus dalam otak. Bahasa semua orang menempati daerah yang sama dalam otak, dan kemampuan bahasa berkaitan dengan belahan otak tertentu. Nah, yang B, afasiologi. Afasiologi merupakan kajian tentang afasia dan perkembangannya yang menjelaskan jenis-jenis gangguan berbahasa akibat kerusakan pita hemisfer kiri yang bertanggung jawab dalam pemrosesan bahasa, yaitu khususnya pada daerah rongga dan nirmi. Nah, afasia adalah gangguan neurologis yang disebabkan oleh kerusakan pada bagian otak yang bertanggung jawab pada bagian bahasa afasia. Bukanlah penyakit, tetapi merupakan gejala kerusakan otak. Gejala ini paling sering terlihat pada orang dewasa yang menderita stroke. Afasia juga terjadi karena tumor otak, infeksi cedera otak atau demensia yang merusak otak. Kekacauan dominasi hemisfer dan alur akses informasi akibat gangguan tumbuh kembang disebabkan terlambatnya proses lateralisasi cerebral. Sebagai contoh, apabila kebanyakan orang pemrosesan bahasa dapat terjadi secara langsung. Nah, pada anak autis hal ini membutuhkan upaya yang Selanjutnya yaitu contoh gangguan afasiologi, yaitu masa emas adalah periode kritis dalam perkembangan di mana anak-anak memiliki kemampuan yang luar biasa untuk mempelajari bahasa. Kasus keterlambatan perolehan bahasa pada Chelsea menunjukkan pentingnya diagnosis yang tepat dan intervensi yang sesuai. Dalam kasus ini, Chelsea mengalami keterlambatan perolehan bahasa karena diagnosis awal yang keliru tentang gangguan mental. Padahal sebenarnya ia menderita gangguan pendengaran. Setelah dipasang alat bantu dengar dan diajari bahasa isyarat, Chelsea dapat berbicara dan meniru ucapan orang lain. Penelitian juga menunjukkan bahwa anak yang diajarkan menggunakan bahasa isyarat pada usia 0 sampai 6 tahun lebih baik dalam pemahaman dan produksi kata daripada belajar pada usia 12 tahun ke atas. Hal ini menegaskan pentingnya intervensi dini dalam kasus keterlambatan perolehan bahasa. Selanjutnya yaitu jenis-jenis afasia. Afasia adalah
satu afasia motorik, yaitu ada motorik kortikal, yaitu hilangnya kemampuan untuk mengutarakan isi pikiran dengan menggunakan perkataan. Yang kedua sensorik subkortikal, kondisi yang disebabkan oleh adanya gangguan pada subkorteks. Ketiga yaitu motorik transkortikal, penderitanya mengalami gangguan dalam menghubungkan antara pengertian bahasa dengan ekspresi bahasa. Kedua yaitu afasia sensorik, ketidakmampuan dalam memahami lawan bicara, hanya lancar mengeluarkan isi pikiran tetapi tidak mengerti pembicaraan orang lain. Ketiga yaitu afasia dominal, yaitu anomi, merupakan sindrom afasia yang paling ringan, termasuk dalam sindrom afasia tidak terlokalisasi bersama afasia global yang mempunyai arti bahwa tipe afasia ini tidak memiliki lokalisasi tertentu. Jenis afasia yang selanjutnya yaitu afasia global, di mana penderita mengalami kesulitan yang kompleks akibat kerusakan pada seluruh hemisfer kiri. Yang kelima ada afasia pasca-stroke. Afasia atau gangguan ekspresi verbal sering dijumpai pada penderita stroke. Stroke adalah gangguan peredaran darah di otak yang selain mengakibatkan gejala kelumpuhan juga berdampak pada cacat bicara apabila stroke menyerang hemisfer kiri. Baiklah, kami akan membuka 3 sesi pertanyaan. Kita akan melakukan perhitungan 1, 2, 3. Untuk pertanyaan pertama, kami serahkan ke meja penjahitan. Bagaimana fisiologi berperan dalam gangguan berbahasa tubuh? Bagaimana? Oke, untuk yang pertanyaan kedua kita akan menghitung 3, 2, 1. Baiklah, untuk acara dipersilakan. Pertanyaan kedua, apa perbedaan antara gangguan berbahasa khusus yang memiliki akar fisiologi dan tidak? Baiklah, terima kasih untuk saudari Azara. Untuk pertanyaan yang terakhir, kita hitung dari 3, 2, 1. Baiklah, saudari Melani, dipersilakan. Untuk saudari Melani. Ya, jadi pertanyaannya, bagaimana mendeteksi gangguan berbahasa khusus yang memiliki komponen fisiologi pada tingkat diagnosis? Baik, terima kasih. Mungkin langsung saja untuk menjawab pertanyaan yang pertama, dipersilakan untuk rekan Anggun. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dari saudari Mesevan. Itu pertanyaannya, bagaimana fisiologi berperan dalam gangguan berbahasa khusus. Jadi fisiologi itu mempengaruhi gangguan berbahasa khusus, yaitu dengan melibatkan perubahan atau ketidaknormalan pada fungsi fisik atau fisiologis yang mendasari sistem berbahasa, seperti kelainan pada otak atau pada sistem saraf. Bagaimana saudari Mesevan? Saya langsung menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua akan dijawab dengan rekan kami, Cindy Sandra. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Azahra, yaitu apa perbedaan antara gangguan berbahasa khusus yang memiliki akar fisiologi dan yang tidak? Yaitu gangguan berbahasa khusus dengan akar fisiologi melibatkan gangguan pada fungsi fisik dan neurobiologis, sedangkan yang tidak melibatkan faktor-faktor psikologis atau lingkungan. Bagaimana untuk saudara Azara? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir akan dijawab dengan rekan kami yang paling cantik, Asalwa Taskia Budis. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Melani, yaitu pertanyaannya bagaimana mendeteksi gangguan berbahasa khusus yang memiliki komponen afisiologi pada tingkat diagnosis. Nah, mendeteksi gangguan berbahasa khusus dengan komponen
fisiologi dapat melibatkan pemeriksaan neurologis, pemeriksaan saraf, serta penilaian fungsi fisik dan fisiologis yang berkaitan dengan sistem bahasa pada tingkat individu. Apakah pertanyaannya dapat diterima? Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Semoga materi